terang. Ya. Apa yang buat terang? Nabi itu membawa cahaya. Jadi saking terangnya Siti Aisyah sampai bisa menemukan jarum yang jatuh. Tahu enggak jarum sebesar apa? Pernah lihat jarum? Jarum jahit pernah lihat? Besar atau kecil? Kecil. Berarti kalau sampai bisa ketemu, nah, kalian bisa bayangkan seperti apa terangnya ketika Rasul masuk. Jadi Aisyah ini sampai bertakbir, subhanallah walhamdulillah. Ya Allah, alangkah bahagianya ketika bisa bersamamu. Kenapa? Karena kita kena cahaya. Mudah-mudahan ini terbawa sampai di yaumil akhir. Ya, bahagialah umat Nabi Muhammad yang bisa melihat Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad berkata begini, ya alhamdulillah bersyukur, tapi nanti ada umatku yang tidak bisa melihat wajahku, tidak bisa melihat cahayaku. Siapa itu? Siapa itu? Orang umat Nabi Muhammad yang nanti di yaumil akhir tidak akan bisa melihat terangnya Nabi Muhammad adalah orang yang pelit. Yang pelit bagaimana? Ketika mendengar nama Nabi Muhammad tidak mau bersolat. Nah, itu orang pelit itu seperti itu. Makanya kalau disebut nama Nabi aja kamu langsung Allahumma sholli alaihi, ya kan? Atau yang lengkap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Baru disebut nama Nabi aja kita sudah langsung bersolawat. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, langsung disambut Allahumma sholli alaihi atau sallallahu alaihi bisa, ya. Makanya dalam sehari semalam itu kalau bisa sebanyak mungkin kita bersolawat. Gitu dah. Ada yang kepengen ketemu Rasul dah? Kalau ketemu di dunia tidak mungkin. Nah, mungkin ketemunya nanti di hari akhir. Minimal kita bisa menziarahi makomnya. Ada yang kepengen enggak? Nah, kemarin ketika Umi sampai dikasih kesempatan ke Masjid Nabawi, baru masuk aja, belum sampai ke makomnya ini, baru mau masuk masjid ada ini air matanya sudah meleleh ini. Ya, saking bahagianya bisa mengunjungi makom Rasulullah. Begitu sampai Raudhah, kan ada yang pernah dengar Raudhah itu apa? Apa Raudhah itu? Hah? Taman surga. Raudhah itu antara makom Nabi dengan mimbar Nabi. Atau kalau sudah sampai situ tidak berhenti air mata, tuh meleleh sendiri, turun sendiri air mata, sampai keluar tuh masih menetes, nak berhenti itu tidak bisa. Saking bahagia itu baru berziarah ke makom Nabi belum ketemu Nabi. Itu makanya kita harus menanamkan rasa cinta kepada Nabi kita. Selanjutnya, kenapa kita perlu bersolawat? Kamu pernah berdoa enggak? Pernah berdoa? Pernah enggak kamu merasa doa kamu tuh kok enggak didengar Tuhan? Pernah enggak kamu berdoa tuh kok enggak dikabulkan? Pernah? Nah, apa sebabnya enggak dikabulkan? Salah satunya kenapa? Tidak diawali dengan solawat. Solawat itulah yang membuka pintu langit sehingga doa kita naik ke atas. Maka kalau kita berdoa enggak diawali dengan solawat, jangan harap doanya dikabulkan Tuhan. Jadi kalau mau berdoa itu baca hamdalah, baca solawat, baru berdoa, ditutup lagi dengan solawat. Itu cara solawat. Nah, ini kok cerita Nabi Muhammad itu tidak selesai. Ini tadi yang baru datang ya, siapa namanya? Azam dari mana? Dari Sungai Buloh ya. Sudah dibawa barangnya batik sini? Belum. Jadi nanti diantar, tapi sudah mulai ke sini ya? Sudah. Yang dari Anu udah datang dari Nes? Belum. Nah, sekarang kita langsung aja karena waktunya sudah lewat. Ini materinya pengenalan tata tertib, anggap saja sudah dibuka tadi ya. Harusnya ada pembukaan tadi. Kita buka dulu untuk tata tertibnya. Namanya sebuah lembaga itu supaya berjalan dengan baik harus diatur. Kalau tidak diatur kacau nanti. Ya. Nanti dulu. Nih ya. Enggak bawa buku ya? Diingat tapi ya, diingat ya. Besok kalau Anu bawa buku, bawa buku buku kosong, pena atau pensil.
Jadi hal yang pertama harus kalian lakukan di sini adalah bersyukur. Kenapa bersyukur? Kita dibukakan hati untuk mau mondok. Jarang loh anak-anak mau mondok itu. Sekarang memang kita tidak merasakan hasilnya, tapi nanti ketika kita sudah dewasa. Kalau sekarang ya merasa terpaksa, sedih berpisah dengan orang tua. Ya kan? Ya enggak? Masih sedih enggak? Masih? Enggak, deket sini. Enggak sedih lah geleng kepala. Yang lain mungkin masih sedih. Enggak apa-apa, itu manusiawi. Namanya orang punya perasaan pasti akan memiliki rasa sedih. Tapi itu nanti akan hilang seiring dengan berjalannya waktu. Kamu enak di sini dekat. Kayak Jambi, berapalah jauhnya Jambi sini? Ya enggak? Pelayangan, berapalah jauhnya Pelayangan sini? Ya enggak? Masih bisa ditempuh sejam 2 jam kan? Kalau Umi dulu Jawa. Anak-anak Umi habis tamat SD mintanya ke Jawa semua. Nah, bayanginlah. Ke Jawa itu paling cepat pakai pesawat. Duitnya pun mahal. Kalau pakai mobil bisa 2 hari perjalanan, bolak-balik bisa sampai seminggu. Nah, itu apa yang terjadi di Jawa? Pertama dia betah lah. Begitu Umi sampai rumah nelpon enggak betah. Apa yang dirasain di sini coba? Nangis lah Umi itu dalam selimut. Ya kan? Enggak ke sana enggak bisa. Ini cuma bisa minta sama Allah semoga sama-sama dikuatkan. Jadi kamu harus semangat. Harus semangat. Umi aja mondok itu mungkin hampir 10 tahun. Rasanya masih kurang. 10 tahun masih kurang. Abah itu 13 tahun. Masih kurang rasanya. Ustadz Fatur tuh berapa tahun coba? Nanti mau mondok lagi tuh Ustadz Fatur tuh. Ustazah Fia tuh 6 tahun. Ustazah Masura 6 tahun saya. 6 tahun. Minimal 6 tahun. Itu aja masih kurang. Ya. Oke, ini sebenarnya dikasih tahunya kemarin. Tapi karena berhubung situasi dan kondisi, nah, jadi diingatkan nanti yang kira-kira belum bawa bisa kasih tahu ke orang tua ya. Pertama kali yang harus disiapkan, nah ini untuk keperluan pribadi ya. Sebelum masuk ke tata tertib itu kita bawa Iqra. Bawa yang anak baru? Ada yang bawa? Iqra, buku Iqra. Al-Qur'an bawa? Al-Qur'an bawa? Ada yang bawa, ada yang enggak ya. Kalau kitab sudah ada, kitab nanti tinggal bayar aja sudah disediakan. Nah, nanti kita akan cek, akan kita tes satu persatu bacaan Qur'annya. Tadi Fatihahnya sudah dibaca ya, sudah sudah diajarin ya. Nah, ya nanti bukan berarti kita katakan kamu udah bisa ngaji enggak, cuman kita pengennya maksimal. Jadi mungkin nanti kebanyakan pasti akan turun dulu ke Iqra, entah Iqra 1, Iqra 2, Iqra, nanti lihat dulu kemampuannya supaya ngajinya lebih bagus, lebih baik ya. Kemudian perlengkapan tidur semua udah bawa? Kasur, tikar, bantal, guling, selimut sudah semua? Sudah semua ya? Udah lengkap ya? Lemari, ada yang belum bawa? Siapa yang belum bawa? Hah? Azam belum. Haikal sudah? Lemari sudah. Udah semua ya berarti ya. Haikal, Azam ini deket sini lah dia, diantar bisa lah. Peralatan makan semua sudah bawa? Nah, kecuali yang makannya tidak ada di sini. Yang tidak ada di sini kemarin siapa? Kemarin Lian ya. Lian yang diantar dari rumah. Tidak apa-apa kalau tidak bawa. Tapi kalau makan di sini, Azam makan di sini atau diantar? Makan di sini. Nah, berarti piring, sendok, gelasnya siapkan. Hanger gantungan baju ada? Ada. Supaya bajunya rapi. Kemudian baju seragam. Nah, ini yang belum ada boleh menyusul nanti. Untuk cowok atau putra ya, kemeja putih, ada kemeja putih. Kemeja putih ini pasangannya celana biru. Ya, ingat-ingat ya, yang belum ada nanti bisa kasih tahu orang tuanya. Kemudian bisa juga pasangannya nanti hari Sabtu Ahad celana hitam. Jadi untuk hari Sabtu Ahad itu putih dengan celana hitam. Senin Selasa putih dengan celana biru. Rabu Kamis putih, koko putih dengan kain sarung. Nah, karena kita pondok jadi kita biasakan pakai sarung. Ada yang belum bisa pakai kain sarung? Sudah semua? Nah, nanti belajar sama abang-abang ya. Kalau ada yang bawa jubah boleh dipakai jubahnya, dipakai untuk sholat, ya kan? Pakai untuk sholat dipakai, bukan jangan dipakai, tetap dipakai ya.
Yang santri putri baju kurung putih ada. Kemudian rok biru sama rok hitam ada. Kemudian rok warna bebas, terserah mau coklat, nanti sepakati coklat yang ada biasanya, coklat atau apa. Jilbab putih dan hitam. Tuh ya. Kemudian peralatan mandi sudah semua? Ada semua ya. Peralatan belajar, buku, pena, pensil. Nah, nanti kalau kitabnya disiapkan dari sini. Nah, ini untuk pakaian pribadi. Nah, jadi ada pakaian-pakaian yang tidak boleh dipakai di sini. Nanti kalau kira-kira boleh dibawa pulang besok kalau orang tuanya datang lagi. Untuk cowok pakaian harian boleh koko untuk sholat ya, jubah, sarung, pecinya boleh hitam boleh putih ya. Nah, kemudian untuk di asrama baju kaos dengan celana training boleh, celana panjang, celana pendek hanya boleh dipakai di dalam asrama. Keluar tidak boleh pakai celana pendek. Paham ya? Boleh bawa celana pendek tapi dipakai dalam asrama. Kalau keluar pakaiin sarung. Ya, celana training boleh, celana panjang boleh. Berapa terserah. Ya, jangan pula banyak-banyak, lemarinya kecil lagi udah muat. Berapa lembar terserah, 3 lembar boleh ya, cuci. Kemudian nanti kering pakai, itu kan bisa. Yang santri putri boleh pakai gamis, rok, baju kurung atau baju kemeja cewek, hem ya. Jilbabnya, bajunya baju kaos panjang ya. Kalau kaos ya, tidak boleh pakai celana atau kulot. Baju tidur yang pakai celana atau kulot training itu hanya boleh dipakai dalam asrama. Keluar tidak boleh pakai kulot atau celana. Kalau tidak pakai sarung pakai rok atau gamis. Itu ya. Itu untuk keperluan perlengkapan pribadi. Kemudian ini jadwal harian. Nanti bisa dilihat di kelas sana, ada sudah dipasang Ustadz ya. Ada jadwal harian, jadwal mingguan, tata tertib ada juga di sana. Nanti dilihat lagi ya. Saya jelaskan sekilas. Untuk harian kita, nah, pagi bangun tidur jam 4. Tadi jam berapa Ustadz bangun tidur? Jam 4, alhamdulillah. Jam 4 bagusnya mandi. Sanggup enggak mandi pagi? Bagus, sehat itu, ya. Sehat orang mandi sebelum subuh itu, mandi bentar bae. Kalaupun enggak telat mandi misalnya kedinginan, cuci muka, gosok gigi, jangan ada gosok gigi, nanti ngaji pening bala yang dengarnya baunya kemana-mana ya. Langsung ke musola, pakai baju sholat, langsung ke musola. Apa yang dilakukan? Sholat tahajud, sholat hajat boleh, sholat taubat boleh, minimal 2 rakaat. Tadi sudah ada sholat tahajud? Usahakan sholat tahajud terus. Kita santri itu harus rajin sholat tahajud. Minta orang tua dimudahkan rezeki. Minta hati kita dikuatkan. Hati orang tua dikuatkan. Minta dimudahkan semua urusan. Minta apa saja boleh. Ya, dalam sholat tahajud itu 4 rakaat. Tutup dengan sholat witir. Niatnya tahu sholat tahajud, tahu ya niatnya? Gimana niatnya? Sholli sunnatat tahajudi rok'ataini lillahi ta'ala. Sholli sunnatat tahajudi rok'ataini lillahi ta'ala. 2 rakaat dia. Kalau 4 rakaat boleh 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Itu sholat tahajud. Sholat apa lagi? Sholat witir. Tutup dengan sholat witir 1 rakaat witir itu. Sholli sunnatal witri rok'atal lillahi ta'ala. Sudah ya. Nah, menjelang nunggu subuh, nah abang-abang ini sudah diingetin menambah hafalan. Kan kita punya hafalan itu ya. Nambah hafalan dari jam 4.30 sampai jam 5 sebelum subuh. Nah, sudah azan subuh ya. Sholat rawatibnya dikerjakan terus. Sholat rawatib itu sebelum subuh itu yang paling utama dikerjakan. Gimana niatnya? Sholat sunnah qobliyah subuh. Sholli sunnatas subhi
rakaataini lillahi ta'ala. Usolli sunnata subuhi rakaataini qobliyata lillahi ta'ala. Qobliyah kan? Qobliyata lillahi ta'ala. Nah, sekarang yang perlu diingat cara membaca niat, mengucapkan niat gimana caranya? Ayo, baca niat gimana caranya? Di dalam hati. Hati letaknya di mana? Jadi kalau kamu cuma melafazkan saja, hatinya ndak baca, itu bukan niat namanya. Niat itu di dalam hati. Mulutnya cuma melafazkan. Di mana letak hati? 2 jari di bawah perut, di atas perut sebelah kiri. Coba. 2 jari di atas perut sebelah kiri. Mana perut sebelah kirinya? Perut sebelah kiri mana? Di sini letak hati itu. Jadi hati itu bukan di sini. Ini dada, ini jantung tempatnya di sini. Ya, hati itu di sini. 2 jari di atas perut sebelah kiri sini. Nah, di sini letak hati itu. Nah, macam mana memposisikan niatnya dibaca di sini? Ya dibiasakan. Jadi baca niat di sini. Kapan baca niat? Serempak dengan perbuatan atau dengan ibadah pertama. Kalau sholat ibadah pertamanya apa? Takbir. Berarti niatnya ketika kita baca mulutnya Allahu Akbar, hati niat. Kalau kamu cuma baca usolli fardhu zuhri arba rakaatin mustaqbilal kiblati, hatinya enggak baca, enggak sahnya sholat kamu. Gitu dak? Gitu dak? Yang baru-baru. Selama ini gimana? Nah, kalau kamu cuma baca usolli fardhu zuhri arba rakaatin mustaqbilal kiblati ada lillahi ta'ala Allahu Akbar, hati kamu enggak baca, sia-sia ibadah kamu. Karena niat itu bacanya di hati, kuncinya di hati. Apapun perbuatannya, wudhu juga begitu. Baca niat wudhu ketika membasuh muka. Kalau cuman gini nawaitul wudhu, itu cuma lafaznya saja, lafaznya itu sunnah. Kapan nih baca niat ketika baca kegiatan pertama wudhu apa? Rukunya membasuh muka. Jadi tangan kamu basuh muka, hati kamu baca niat nawaitul wudhu ali rafil hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Gitu. Ya. Sholat juga begitu. Paham ya? Nah, setelah sholat sunnah qobliyah subuh, nah itu kalau menurut sebagian ulama bagusnya sholat sunnah qobliyah itu baca 2 surat alam. Yang pertama alam nasroh, yang kedua alam taro. Rakaat pertama baca alam nasroh laka sodorok, yang kedua baca surat alam taro. Ada juga yang kuliah dengan kulhu, terserah lah. Ya, nah itu kalau sholat sunnah qobliyah. Kata seorang ulama itu kalau kita sholat sunnah qobliyah itu melanggengkan 2 bacaan itu, insya Allah kita dihindarkan dari penyakit-penyakit yang membahayakan, gitu ya. Nah, menjelang nunggu abad datang, apa yang dilakukan? Baca Asmaul Husna yang penting, ya. Baca Asmaul Husna. Bacanya biasa di mana saat? Di berzanji ya? Bacanya di berzanji. Cukup gak kalau 1 berdua? Berzanjinya? Hah? Cukup gak? Jadi nanti semua megang. Minimal kongsian berdua, 1 buku berdua. Jadi biar terbiasa. Jangan hanya yang baca yang megang. Paham ya? Hah? Di Quran ada? Nah, boleh di Quran juga boleh. Pokoknya semuanya harus baca biar terbiasa, biar nanti hafal Asmaul Husna. Nah, baru sudah itu sholawatan. Ya, Umi tidak mau kayak tadi pagi diem-dieman kayak orang hilang. Harus ada yang bunyi sholawatan. Kalau tidak sholawatan, deres. Tahun deres. Menghafal hafalan atau mengulang hafalan. Yang lama-lama ya kasih contoh. Ya, jangan teduk. Oke, sudah sholat subuh, wirid, ya. Nanti ada kayak pagi Jumat, subuh Jumat itu dibiasakan baca surat Al-Kahfi. Kalau subuh biasa kita langsung wirid. Nanti belum di kopi Ustaz Patur ya? Belum, nanti kopi. Biar dikasih langsung biar dia terbiasa. Sudah wirid, baru nanti kita ngaji. Ngaji ini nanti ada 2 versi. Ada ngaji hafalan, ada ngaji lihat. Binadzor namanya. Ya, nanti kita kondisikan lagi. Dah selesai, biasanya sampai jam 6:30 atau jam 6 lewat.
Sudah selesai itu langsung sholat duha. Ya, yang baru-baru biasakan sholat duha. Kayak mana niatnya? Sholli sunnatat duha rakaataini lillahi ta'ala. 2 rakaat. Syukur-syukur 4 rakaat. Paling bagus 4 rakaat. 8 rakaat. Paling banyak 12 rakaat. Apa fungsinya sholat duha? Supaya memudahkan rezeki. Nanti doanya minta ajar ya abang-abangnya, ya. Doa sholat duha. Selesai sholat duha, baru nanti balik ke asrama. Yang mau makan, yang mau mandi, yang tadi subuh belum mandi. Sarapannya yang untuk laki-laki tidak boleh lagi masuk kawasan sini. Nyuci piring di belakang sana nanti. Piring taruh di sini, nanti biar Ayunasa yang ngambilkan jatahnya. Paham ya? Karena kita sudah banyak, nanti takutnya khawatir ada hal-hal yang tidak diinginkan, jadi kita atur. Siapa? Hah? Oh iya, bentar. Oke ya. Kemudian sarapan. Sarapan itu sudah persiapan belajar. Langsung jam 7:30 datang lagi ke sini. Ngaji tahfiz dengan ustazah dia ya, ngajinya hafalan sampai jam 9 ya. Jam 9 nanti sampai jam sebelum zuhur kita belajar formal. Jadwalnya nanti menyusul. Kemudian pas zuhur sholat zuhur berjamaah, terus ditambah makan siang istirahat. Nanti ada juga jam 2 lewat kita belajar lagi ya. Kadang ada juga waktunya Ibu, jadi jangan dibuat suntuk dulu. Ini kita cuman menyampaikan kegiatannya aja. Daya, kemudian waktu asar kita sholat asar berjamaah ditambah membaca surat Al-Waqi'ah. Nah, menjelang habis asar ini ya sampai sekitar jam 4:30 atau jam 5 kita ngulang hafalan. Entah itu hafalan Quran atau hafalan kitab. Gitu kan? Ya, yang ada hafalan-hafalan kayak Aqidatul Awam, tajwid itu diulang di sini pas waktu ini. Nah, nanti dari jam 4:30 sampai sebelum maghrib boleh olahraga, terserah olahraganya apa. Ya, mau bola kaki, mau lari-lari sekeliling ini enggak apa-apa. Ya, kalau mau keluar izinnya boleh sama Ustadz Fatur, boleh sama Ustazah Fia atau Ustazah Masuro. Yang penting izin, jangan keluar tanpa izin. Jangan pula tiap hari nak keluar, ya keluar 3 hari sekali bolehlah keluar, ya. Nah, nanti menjelang mau maghrib mandi, cuci baju. Bisa nyuci baju sendiri? Bisa. Kalau bisa nyuci baju sendiri. Tapi kalau mau laundry ada juga, depan tuh ada laundry, ya. Kalau memang ada uangnya. Cuman kalau bisa ya kita latihan nyuci sendiri lah. Kita mondok ini kan biar mandiri, gitu ya. Biar mandiri. Nanti cari ya, tanya-tanya sama temannya gimana cara nyuci baju. Harus bersih bajunya, ya. Oke, kemudian nanti ada aturan piket. Piketnya nanti dibuat, kita atur nanti piket sore, ya. Baru nanti menjelang persiapan maghrib berjamaah, kita sholat maghrib. Habis maghrib kita mengaji bin nadhor atau bil ghaib tahsin, penguatan untuk yang ngaji pagi sama perbaikan bacaan. Sudah itu sholat isya. Sudah sholat isya kita baca surat apa? Sajadah sama Al-Muluk. Nah, nanti habis isya sudah makan malam segala macam, kita ada pengembangan diri. Pengembangan dirinya apa saja? Macam-macam, ya. Nah, terus nanti dari jam 9:30 belajar mandiri, jam 10 kita istirahat. Tuh ya. Kemudian untuk kegiatan mingguannya, untuk setiap hari Jumat, kita biasakan sholat sunnah taubat. Sholat sunat tobat, barangkali kita punya dosa, ya minta ampun sama Allah. Sholat sunat hajat, nanti berapa bulan sekali kita ada sholat sunah tasbih namanya. Habis subuh kita baca surat Al-Kahfi. Setelah baca surat Al-Kahfi biasanya abah tuh ada ngaji kitab ya. Nah, itu kemudian habis itu kita gotong royong untuk Jumat, khusus Jumat ya. Habis ngaji, habis sholat duha kita gotong royong. Malamnya, malam Sabtu biasanya ada kegiatan muhadoroh. Apa itu muhadoroh? Ceramah, belajar pidato biar berani ngomong di depan orang, depan umum. Pidato ya, belajar pidato.
Nah, itu untuk kegiatan hari Jumat. Untuk hari Sabtu ada namanya kegiatan tilawah. Apa itu tilawah? Ngaji belagu. Yang punya suara, yang pengen bagus ngajinya bisa belajar di sini. Ini yang ngajar memang Qori internasional. Jadi Ustazah Rosita itu waktu di provinsi juara 1, naik ke nasional juara 1 lagi, dikirimlah ke internasional juara 2 kalau tidak juara 3 tidak salah. Nah, itu jadi bukan kaleng-kaleng, memang ahli nyonian yang diturunkan di sini, ya. Minimal walaupun suaranya tidak bagus, minimal tahu cengkok-cengkoknya, gitu ya. Kemudian sore ada belajar kaligrafi dengan Ustadz Rifki ya. Belajar kaligrafi itu tahu ya kaligrafi ya? Ada yang suka kaligrafi? Biar tulisannya bagus. Ustadz Rifki itu juga sudah sampai nasional itu. Udah bikin-bikin masjid gawenya. Bagus kaligrafinya ya. Kemudian malam minggunya, malam ahadnya ada muhadasah percakapan bahasa Arab. Jadi kita dilatih bahasa Arabnya. Nah, untuk hari Minggu, hari Ahad, pagi kita ada mengaji kitab. Nah, biasanya itu ada simaan Al-Quran bil Ghaib sama Ustazah Dea, ya. Jadi yang hafalannya sudah banyak itu biasanya disimak. Kemudian sorenya hot lagi, malamnya sudah Isya muhadasah bahasa Inggris. Untuk hari Senin, ya, sorenya setelah semua kegiatan kita olahraga, malam Selasanya ada musyawarah tajwid namanya. Jadi untuk pendalaman ilmu tajwid. Kemudian untuk Selasa malam Rabu ada juga kegiatan muhadharah yang diisi oleh Ustadz Adib. Rabu malam Kamis ada musyawarah kitab, Ustadz Fatur ngisi ya, Ustadz Fatur yang ngisi. Kemudian Kamis malam Jumat ya, Yasin tahlil berzanji dan biasanya ada semacam muhadharah akbar lagi. Itu untuk kegiatan mingguan.